Halo, Shalom. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan satu lagu berjudul Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Sikiara ramasande. Oh, sikiara ramasuku. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak terima puji, hormat, dan kemuliaan kami. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan kesaksian singkat pribadi akan kebaikan ke depan hamba-Mu, pemulihan yang Kau lakukan ke depan hamba. Di dalam nama Yesus Kau sertai dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus sharing ini. Amin. Saya tadi diingatkan mengenai waktu pulang dari WWM, saya masih mengalami namanya kepahitan. Ini karena saya waktu di Medan ada seorang staf yang membuat saya kepahitan. Itu belum pulih waktu saya pulang sampai Samarinda. Tapi ya puji Tuhan, lewat seorang hamba Tuhan, seorang teman pendeta, Pak Daniel Diwere, ya lahiran Pantai Costa, dia teman, dia membawa saya untuk ikut seminar pemulihan. Di sana sebelumnya kita disuruh untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang membuat kita terluka, membuat kita masih sakit hati. Kita melepaskan pengampunan. Setelah saya melakukan itu, kita didoakan satu masa persatu, saya merasakan kembali Roh Kudus mengalir. Ada aliran kuasa Roh Kudus yang mengalir seperti udara yang bisa saya rasakan, saya hirup. Jadi hadirat Tuhan saya bisa rasakan kembali. Itu sesuatu yang sangat indah buat saya. Karena tanpa hadirat Tuhan, saya merasa hidup ini kosong. Tapi dengan hadirat Tuhan datang kembali, hadir dalam kehidupan saya merasa hidup ini luar biasa indah. Walaupun kita gak punya apa-apa, tapi bersama Tuhan kita akan bercakap menanggung segala perkara. Itu satu yang indah karena kehadiran Tuhan nyata, hadirat Tuhan nyata dalam hidup saya pribadi. Saat ini saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang mengalami kepahitan. Mungkin kita harus mengampuni karena Bapa di surga katakan kita harus mengampuni karena kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi itu merupakan dosa. Jadi kita harus belajar untuk mengampuni. Itu yang Bapa kehendak Tuhan bagi kita, untuk kita mengampuni dengan segenap hati. Namun dengan kekuatan tidak bisa, tapi kita harus belajar mentaati kebenaran firman Tuhan itu, mengampuni. Karena firman Tuhan katakan bukan 7 kali engkau mengampuni, tapi 70 kali 7 kali. Maksudnya setiap hari terus menerus kita harus mengampuni. Karena setiap kali kita sakit, kita harus kembali mengampuni. Karena kadang pemulihan itu gak sekali, tapi berulang-ulang kali kita harus belajar mengampuni. Itu yang perlu kita lakukan.
karena nggak ada yang instan. Juga sama seperti kita mendengar suara Tuhan, itu juga nggak bisa instan, harus setiap hari kita melakukannya, mendengar suara Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari saya akan berdoa buat saudara-saudara yang mengalami kepahitan saat ini. Kita minta anugerah Tuhan turun atas kehidupan kita saat ini. Bapa, kami minta anugerah-Mu turun bagi saudara-saudara hamba-Mu yang mengalami kepahitan, yang sulit dilepaskan hidupnya. Lepaskan mereka Bapa dari kepahitan mereka. Berikan anugerah-Mu, kasih-Mu turun di hidup mereka. Mereka dimampukan untuk mengasihi, untuk mengampuni orang yang bersalah, untuk membuat mereka sakit hati dan terluka. Jamah hati mereka Bapa dalam nama Yesus. Berikan kemampuan, kesanggupan untuk mengampuni di dalam nama Yesus. Bila kuasa pengampunan itu boleh mengalir di dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Kuasa mengalir Roh Kudus, kuasa pengampunan mengalir, kuasa pemulihan mengalir hidup mereka di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan mengalir dalam nama Yesus, memulihkan yang terluka di dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan mengalir dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan mengalir, arahkan tangan saudara ke arah HP saudara atau Android saudara di dalam nama Yesus. Sampai Android saudara, layar kaca di dalam nama Yesus. Biar kuasa Roh Kudus mengalir, kuasa pemulihan itu boleh mengalir hidup saudara di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir dalam nama Yesus. Kuasa pemulihan mengalir. Mengalir terus, kuasa pemulihan mengalir dalam Yesus. Memulihkan kami yang terluka di dalam nama Yesus. Menyembuhkan yang terluka di dalam nama Yesus. Membalut setiap hati yang terluka di dalam nama Yesus. Kesucian kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Kemenangan dalam nama Yesus kami rebut dalam nama Yesus. Kemenangan kami rebut di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Serahkan sebelum tangan Bapa. Kehendak-Mu turun, pemulihan boleh terjadi, kesembuhan keuangan boleh diberkati di dalam nama Yesus. Boleh dipulihkan, yang mengalami kesulitan keuangan dipulihkan, kekurangannya menghadapi kesulitan dipulihkan di dalam nama Yesus. Hidup mereka semua dipulihkan di dalam nama Yesus, jadi saksi terang bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kau berkati saudara-saudaraku di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.